Selamat pagi Bapak Ibu Saudara Super Messenger. Salam sejahtera untuk kita semua. Mengucap syukur Tuhan karuniakan kepada setiap kita rahmat-Nya yang baru, anugerah-Nya yang baru di dalam hari yang baru yang diberikan buat setiap kita, menikmati segala kasih karunia-Nya yang melimpah atas kita semua. Dan bersama-sama dengan Super Messenger di dalam Breath of Life, kita akan mengawali hari kita dengan mencari kehendak Tuhan yang kita akan kerjakan, kita lakukan, kita terapkan dalam kehidupan hari demi hari. Kita didapati sebagai hamba-hambanya yang taat dan yang setia. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami surga, sungguh kami mengucap syukur, anugerah-Mu melimpah atas kami di dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan. Engkau Allah kami yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami, tidak pernah mengabaikan kami, bahkan peduli, mengerti, dan karuniakan yang terbaik melebihi dari apa yang kami pikirkan, bahkan apa yang kami minta. Anugerah, kekuatan, hikmat, sukacita Engkau berikan. Mengucap syukur, hari yang baru Tuhan Yesus karuniakan bagi kami. Rahmat yang baru, anugerah yang baru dilimpahkan atas kami. Kami mengalami dan merasakan sukacita, kekuatan, hikmat yang dilimpahkan untuk mengerjakan banyak perkara di sepanjang hari ini. Berkati kami semua Super Messenger yang akan bersama-sama membaca firman Tuhan. Kami mencari kehendak Tuhan yang harus kami kerjakan, kami terapkan dalam laku hidup kami setiap hari, agar hidup kami semakin selaras dengan rancangan damai sejahtera yang Tuhan sediakan atas kami semua. Berikan hati yang bagaikan tanah yang subur, yang siap ditanam benih firman Tuhan, berakar, bertumbuh, berbuah di dalam laku hidup kami hari demi hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudara Super Messenger, bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama diambil dari kitab Kisah Para Rasul, Kisah Para Rasul pasal ke-28 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Kisah Para Rasul pasal ke-28 ayat yang pertama hingga ke-10. Demikian firman Tuhan. Setelah tiba dengan selamat di pantai, barulah kami tahu bahwa daratan itu adalah Pulau Malta. Penduduk asli pulau itu sangat ramah terhadap kami. Mereka menyalakan api dan mengajak kami semua ke situ karena sudah mulai hujan dan hawanya dingin. Ketika Paulus memungut seberkas ranting dan meletakkannya di atas api, keluarlah seekor ular berbisa karena panasnya api itu, lalu menggigit tangannya. Ketika penduduk asli pulau itu melihat ular itu tergantung di tangan Paulus, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Orang ini pasti seorang pembunuh, sebab meskipun ia telah selamat dari laut, ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan." Namun Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api dan sama sekali tidak menderita sesuatu. Mereka menyangka bahwa ia akan bengkak atau tiba-tiba akan mati rebah. Sesudah lama menanti-nanti dan melihat bahwa tidak terjadi apapun padanya, mereka berubah pikiran dan berpendapat bahwa ia seorang dewa. Tidak jauh dari tempat itu ada tanah milik pejabat utama pulau itu yang bernama Publius. Ia menyambut kami dan menjamu kami dengan ramah selama 3 hari. Ketika itu ayah Publius terbaring karena sakit demam dan disentri. Paulus masuk ke kamarnya, ia berdoa serta menumpangkan tangan ke atasnya dan menyembuhkan dia. Sesudah peristiwa itu datanglah juga orang-orang sakit lain dari pulau itu dan mereka pun disembuhkan juga. Mereka sangat menghormati kami, dan ketika kami bertolak, mereka menyediakan segala sesuatu yang kami
perlukan. Amin. Dan firman Tuhan diberkati setiap kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, serta melakukannya dalam kehidupan hari demi hari. Bapak Ibu Saudara, Sobat Messenger, tema hari ini adalah lakukanlah yang sederhana. Lakukanlah yang sederhana. Seorang guru Injil yang bernama Billy Walker, dia mengungkapkan isi hatinya setelah dia mengalami sakit yang sangat parah selama berbulan-bulan. Dia berkata kepada kelompok pemahaman Alkitabnya bahwa dia ingin berkhotbah kembali, dia ingin melayani kembali di gereja Tuhan di mana dia ditempatkan. Namun dia sadar bahwa sakit penyakit yang dia derita sangat membatasi kegiatannya. Dia hanya dapat berbaring di ranjang, bahkan hanya dapat beraktivitas di kamar di mana dia tinggali. Keinginannya untuk melayani, berkhotbah begitu bernyala-nyala, namun kekuatan fisiknya tidak mampu untuk melakukannya, sehingga ada perasaan tertekan, perasaan yang kemudian tidak ada artinya sebagai hamba Tuhan. Namun setelah berbulan-bulan dalam perasaan tertekan bahwa tidak dapat melakukan panggilan pelayanan Tuhan, Billy Walker merenungkan bagian firman Tuhan yang kita baca bersama pada hari ini. Bapak Ibu Saudara, Sobat Messenger, ketika Paulus beserta rekan pelayanannya sedang melayani dalam perjalanan, namun kemudian kapal itu pecah dan kemudian Paulus ini terdampar di Pulau Malta. Dia mengalami tentu saja kesulitan, tubuh yang lelah, tubuh yang capek, tubuh yang sakit. Namun kita dapat membaca ketika Paulus di Malta, dalam keterbatasannya, ketika dia bahkan harus memungut ranting-ranting untuk kemudian dibakar bersama untuk menghangatkan tubuh, Paulus mengalami, dikatakan tadi, digigit ular. Namun demikian, Paulus dalam situasi sudah lelah, sudah capek, terdampar di Pulau Malta, bahkan kemudian digigit ular berbisa. Namun Paulus tetap kemudian meyakini dalam kehidupannya terus dipakai Tuhan. Dia berdoa untuk mereka yang sakit yang ada di Pulau Malta. Dan apa yang dikerjakan oleh Paulus dan rekan-rekan pelayanannya sungguh memberkati banyak penduduk di sana. Dalam keterbatasan fisik, dalam keterbatasan keadaan yang ada, Paulus melakukan hal yang sederhana. Apa yang dia sanggup kerjakan, dia sanggup lakukan, itulah yang kemudian dilakukannya. Ketika terdampar dalam situasi yang dingin, Paulus kemudian menyediakan diri untuk bersama-sama memunguti ranting-ranting untuk buat api. Ini Paulus yang sudah membawa berita keselamatan kepada banyak bangsa, beribu-ribu orang kemudian menjadi percaya karena pengajaran dan khotbahnya. Paulus yang sanggup melakukan banyak mujizat, tapi mau kemudian bersama-sama memunguti ranting-ranting untuk membuat perapian, melakukan hal yang sederhana. Bahkan ketika digigit oleh ular berbisa dan banyak orang penduduk di Malta menganggap dia sebagai seorang dewa, Paulus pun tidak menganggap diri lebih tinggi daripada yang lain, melainkan satu cara
bagi Paulus kemudian memberitakan Injil keselamatan kepada penduduk di Malta melalui ayah Publius yang dia sembuhkan. Paulus melakukan hal yang sederhana dalam keterbatasan yang dia alami di dalam pelayanannya yang kemudian terdampar di Pulau Malta. Ini mengingatkan kepada Billy Walker bahwa satu masa Tuhan izinkan kita mengalami segala keadaan yang membatasi pelayanan kita, membatasi aktivitas kegiatan yang dapat kita lakukan, membatasi apa yang ada dalam diri kita untuk melayani Tuhan. Dan Tuhan mengajarkan kepada kita, lakukanlah yang sederhana, yang ada padamu, yang Tuhan berikan kepadamu untuk berbagi berkat kepada sesamamu. Bapak Ibu Saudara, Sobat Messenger, demikianlah dalam kehidupan yang kita alami. Ada masa kita mengalami keadaan yang sangat terbatas, mungkin karena sakit kita, sehingga kita hanya dapat terbaring di ranjang, namun tidak membatasi kita untuk dapat berdoa bagi mereka yang membutuhkan dukungan. Bahkan kita dapat bersaksi bagi mereka-mereka yang datang mengunjungi kita untuk menceritakan perbuatan-perbuatan baik yang kita alami meskipun kita ada di ranjang. Atau dalam segala keterbatasan kita, apa yang kita miliki, kekayaan kita, harta kita tidak sebanyak yang dulu, namun kita diajar, kita punya kekuatan, kita punya waktu, kita punya semangat yang kemudian kita mau mengambil bagian pelayanan dalam gereja kita. Lakukanlah yang sederhana yang Tuhan percayakan, apa yang ada dalam diri kita. Jangan menganggap bahwa ini, pelayanan ini lebih baik, lebih hebat daripada pelayanan yang lain. Tidak. Tapi di mana Tuhan pimpin hidup kita, pelayanan apapun yang kita kerjakan, kita lakukan dalam segala keadaan, yang terbatas sekalipun, yang sulit sekalipun, hal yang sederhana yang kita lakukan sungguh dapat memberkati banyak orang. Kita teringat tentang Yesus yang memberi makan 5.000 orang melalui 5 ikan dan 2 roti. Anak yang memberikan merasa bahwa ini yang aku punya. Dia tidak berpikir bahwa apa yang aku berikan kepada Yesus ini sanggup untuk mencukupkan 5.000 orang. Tidak. Tapi kesediaan hati dari seorang anak yang memberikan bekalnya 5 roti dan 2 ikan ini, kemudian diubah untuk sanggup mencukupkan kebutuhan 5.000 orang. Hanya memberikan yang sederhana, melakukan yang sederhana. Seorang anak memberikan bekalnya 5 roti dan 2 ikan ini untuk kemudian dapat mencukupkan kebutuhan makan 5.000 orang lebih melalui mujizat yang Yesus dapat kerjakan. Demikian pula dalam kehidupan kita hari demi hari. Bapak Ibu Saudara, apapun keadaan kita, dalam segala keterbatasan fisik, harta sekalipun, dan kemudian aktivitas kita yang semakin terbatas, namun tidak mengurangi semangat kita untuk menjalani panggilan Tuhan, melayani sesama. Lakukanlah yang sederhana yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita, maka Dia akan mengubah segala apa yang kita kerjakan jadi berkat bagi banyak orang. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sadar hidup yang kami jalani, ada satu momen kami mengalami keterbatasan fisik kami yang semakin menua, atau kami yang sakit, dan
keterbatasan di dalam beraktivitas karena sakit yang kami derita, atau segala keadaan yang membatasi kami, tidak membuat kami menjadi putus asa, menjadi patah semangat untuk melayani sesama. Sebaliknya, ajar kami untuk melihat segala apa yang ada dalam keterbatasan kami, melakukan yang sederhana untuk melayani sesama, dan Tuhan dapat pakai untuk jadi berkat bagi banyak orang yang datang kepada kami. Kami serahkan ya Tuhan segala aktivitas kami sepanjang hari ini, dalam segala keterbatasan kami, kelemahan kami, Engkau yang memberikan pertolongan. Segala usaha yang kami lakukan, pekerjaan kami, studi kami, pelayanan kami, aktivitas kami dalam rumah tangga kami, menyelesaikan berbagai tugas tanggung jawab di sepanjang hari ini, itu karena Tuhan yang memberikan pertolongan, kekuatan, dan membuat berhasil segala apa yang kami lakukan. Kami berdoa ya Tuhan untuk Sobat Messenger, keluarga demi keluarga di mana kami ditempatkan. Sungguh Tuhan, Engkau berkati, ikat kasih setiap anggota keluarga kami, menempatkan Yesus Kristus sebagai yang utama di dalam berbagai pergumulan kesulitan yang kami hadapi. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang berduka Engkau hiburkan, kami yang berbeban berat Engkau karuniakan kekuatan, kami yang menghadapi pencobaan Tuhan karuniakan hikmat jalan keluar. Ketika kami bersepakat setiap anggota keluarga bersama dengan Tuhan, selalu ada kebaikan, pemulihan, berkat yang Engkau curahkan atas keluarga demi keluarga di dalam kami semua. Berkati orang tua kami, berkati anak-anak kami, berkati keluarga, saudara-saudara kami, kerabat kami, senantiasa hidup di dalam kasih anugerah Tuhan, meski mereka tidak tinggal bersama dengan kami di tempat yang lain, di kota, pulau, bahkan negara yang lain. Tuhan yang tahu yang terbaik, Engkau yang sediakan pertolongan dan mencukupkan segala kebutuhan hari demi hari. Berdoa ya Tuhan untuk setiap lembaga-lembaga pelayanan misi. Sungguh Tuhan, Engkau yang memberkati lembaga-lembaga pelayanan misi ini dalam mengutus hamba-hamba Tuhan untuk memberitakan Injil keselamatan Nabi Yesus Kristus kepada banyak daerah, baik dari kota besar, kota kecil, desa-desa, bahkan pelosok-pelosok jauh di sana di Indonesia ini. Lembaga-lembaga pelayanan misi ini, sungguh Tuhan yang akan mencukupkan segala aktivitas pelayanan yang dikerjakan, yang dilakukannya. Berkati hamba-hamba Tuhan, para misionaris yang Engkau utus, tinggal di tengah masyarakat dalam segala keterbatasan. Sungguh Tuhan yang akan memelihara segala tindakan yang dilakukan meski sederhana dapat menjadi berkat bagi masyarakat di mana Tuhan percayakan mengutus mereka untuk pelayanan misi. Berkati pula untuk kebutuhan hari demi hari, keluarga demi keluarga para misionaris ini. Tuhan yang sediakan tepat pada waktunya, dan ada jejaring bersama dengan gereja-gereja Tuhan, orang-orang percaya, lembaga pelayanan misi ini dapat mencukupkan kebutuhan segala sesuatunya di dalam pelayanan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati negara kami Indonesia, berkati pemerintahan yang ada dari tingkat pusat hingga daerah di dalam mengelola setiap sumber daya yang ada di tengah masyarakat. Sungguh Tuhan akan hancurkan segala kuasa kegelapan, kejahatan yang ingin mengambil keuntungan pribadi di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau akan hancurkan, Engkau patahkan, sehingga keadilan, kebenaran ditegakkan di negara kami Indonesia di tengah maraknya korupsi yang terjadi di negara kami Indonesia. Tuhan pakai pribadi-pribadi
yang jujur, yang tulus, yang sungguh-sungguh ingin melayani rakyat, dapat menegakkan keadilan dan kebenaran di dalam melayani rakyat, sehingga segala tindakan keputusan yang diambil mendatangkan sejahtera dan damai di tengah rakyat Indonesia. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan, kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pemberian kuasa dari Allah Bapa, serta penghiburan kekuatan dari Roh Kudus senantiasa melimpah di depan saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, Sobat Messenger, ada kalanya momen kita hidup dalam keterbatasan. Kita punya keterbatasan fisik, kita punya keterbatasan untuk melakukan beraktivitas yang leluasa, namun hari ini kita diingatkan dalam segala keterbatasan yang kita miliki, Tuhan tetap sediakan segala potensi dalam diri kita untuk melayani Dia. Lakukanlah yang sederhana yang Tuhan berikan buat kita, sehingga hidup yang kita jalani meski terbatas, meski lemah, tapi kita dapat jadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati kita semua. Amin.